Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan yang kedua setelah mid semester ini kita lanjutkan perkuliahan daring kita. Alhamdulillah semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita lanjutkan ke materi teks bahasa Arab pada buku ajar mata pelajaran PAI tingkat SD di kelas 4. Pelajaran pertama itu judul pelajarannya adalah Mari Belajar Al-Quran Surat Al-Falaq. Tentu semuanya sudah pada hafal ya Surat Al-Falaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaqi min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Diulangi. Qul a'udzu birabbil falaqi min syarri ma khalaqa wa min syarri ghasiqin idza waqaba wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasada. Sekarang kita ulas bersama-sama dari ayat yang pertama surat Al-Falaq. Qul, katakanlah, itu adalah fi'il amar dari qala yaqulu qul. Ini adalah ajwaf namanya kalau huruf ilatnya berada di ain fi'il. Ingat ya pelajaran sebelumnya, qala berarti qafnya adalah fa fi'il, alif atau pengganti dari waw, karena nanti ketika mudhari berbunyi yaqulu berubah menjadi waw, lamnya adalah lam fi'il. Ajwaf namanya istilahnya. Qul itu fi'il amar ya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mustatir, tersembunyi. Qul, apa yang dikatakan? A'udzu. A'udzu adalah fi'il mudhari. A'udzu, aku berlindung. Fa'ilnya mana? Mustatir, tersembunyi. Dari kata a itu adalah saya. Jadi saya berlindung. Kalau terjemahan dalam bahasa Indonesianya bukan berlindung saya, tapi saya berlindung atau aku berlindung. A'udzu bi rabbina. Bi ini adalah fi'il muta'allaq namanya. A'udzu bi. Ada kata-kata lain dzahaba ila atau dzahaba bi. Ada huruf jar yang selalu menyertai sejumlah atau beberapa kata kerja, namanya disebut dengan fi'ilnya fi'il muta'allaq. Dia tidak diartikan misalnya a'udzu birabbi, aku berlindung dengan, bukan. Jadi dalam bahasa Indonesianya biasanya aku berlindung dengan Rabb. Kalau zahaba, contoh yang lain, zahaba ila artinya pergi. Kalau zahaba bi artinya menghilangkan, bukan pergi dengan, tapi menghilangkan. Nah, ini namanya af'al muta'allaq. Untuk menerjemahkan bahasa Arab, kita harus menguasai fi'il-fi'il muta'allaq ini. Dalam a'udzu bi, maksudnya aku berlindung dengan, berlindung kepada. Maka dia dengan kenapa kepada, bukan dengan. Karena biasanya kata-kata berlindung itu kepada. Kepada siapa dia berlindung? Nah, kepada. Aku berlindung kepada. A'udzu billahi minas. Bila atau bi rabbi, a'udzu bi rabbi. Aku berlindung kepada Rabbi.
Rabbi dibaca kasrah karena ada ba, huruf jar, majrur, berarti Rabbi adalah isim. Aku berlindung bi Rabbi al-falaqi. Falaqi itu jelas mudhaf ilaih karena Rabbinya tidak ada alif lam. Jadi Rabbi tidak pakai alif lam, al-falaq alif lam, itu dugaan kuatnya ini pasti adalah mudhaf ilaih. Bi Rabbil falaqi. Aku berlindung kepada Rabb al-falaq. Apa itu al-falaq? Subuh. Ya, apa artinya al-falaq? Subuh. Aku berlindung kepada Rabb atau Tuhan Rabb subuh, yang menguasai subuh. Itu baru ayat pertama saja Allah sudah perintahkan kita, kul, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Ada apa dengan falak? Kita lanjutkan ayat kedua. Min, dari, nah kita berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari apa? Pertama, ingat ya, pertama min, dari syarri ma khalaq. Min syarri, dari kejelekan. Apa kejahatan, kejelekan? Lawannya syarri itu khair, lawannya adalah baik. Ini syar, keburukan. Dari keburukan ma, jadi syarri isim majrur oleh min, syarri isim majrur, ma, keburukan apa saja. Min syarri ma, dari keburukan apa khalaqa. Jadi ma-nya isim mausul, yang khalaqa, ia ciptakan, fi'il madi, khalaqa yakhluqu. Jadi barisnya khalaqa, dari kejahatan atau keburukan apa saja yang ia ciptakan. Apa yang ia ciptakan? Yang ia ciptakan adalah makhluk. Makanya sering banyak terjemahan, aku berlindung kepada Allah dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Jadi apa saja yang Allah ciptakan itu punya potensi jahatnya. Nah, kita berlindung, setiap kita, teman kita, orang tua kita, siapa saja, atau benda apa saja, karena apa saja memiliki potensi kejahatan. Bisa mencelakai kita. Api kecil jadi teman, kalau dia besar jadi musuh. Tuh, ada potensi jahatnya. Nah, kita berlindung apa saja itu, kita berlindung kepada Allah. Yang pertama, kita berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh dari apa? Dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Nah, itu bahasa terjemahan bebasnya. Yang kedua, kita berlindung dari apa? Min syarri, dari kejahatan. Sama, tadi min syarri juga, ini juga min syarri. Ghasiqin idza waqaba. Nah, syarri tadi sudah mudhaf ya, mudhaf ilaihnya ghasiqin, makanya ghasiqin. Kenapa tidak al-ghasiqi? Karena dia tidak pakai alif lam, karena dia nakirah. Wa min syarri ghasiqin. Apa itu ghasiqin? Lail. Lailun syadiduz zalama. Malam yang sangat kelam. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam. Idza waqaba. Waqaba itu dakhala, masuk. Kalau dia sudah datang. Kalau sudah datang malam, nggak tahu apa itu. Banyak orang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat kejahatan di malam hari. Kalau sudah malam terlalu gelap, di sana dia mulai beraksi. Nah, kita berlindung kepada Allah dari malam apabila dia sudah gelap gulita. Kedua. Yang ketiga, wa min syarrin, wa min syarri lagi. Tapi karena dia pakai alif lam, alif lamnya ketemu dan alif lam syamsiyah, maka tidak terbaca lamnya, terbaca dan huruf setelah lamnya. Apa itu? Nun. Makanya dibaca wa min syarrin naffatsati. Naffatsati itu bentuk jamak dari naffatsah. Apa itu naffatsah? Sahir, tukang sihir.
Nafatha itu dari ngembus, hembus. Nafatha itu dukun yang suka ngembus-ngembus. Nafathat fil uqad, dibuhul-buhul, mungkin diikat-ikat berbentuk orang, ditip-tip. Dukun. Di ayat ini, surat ini, ayat ini yang ketiga ini kita bermohon kepada Allah, berlindung kepada Allah dari kejahatan tukang sihir perempuan yang menghembuskan buhul-buhul. Kedudukannya nafasat sebagai mudhaf ilaih, fi huruf jar, al-uqadi isim majrur, makanya uqadi dibaca di. Tiga itu. Yang keempat, apa kita bermohon kepada Allah dalam surat Al-Falaq ini? Wa min syarri, ingat, wa min syarri, tidak pakai alif lam, hasidin, sama-sama, wa min syarri, hasidin dibaca hasidin sebab dia tidak pakai alif lam, berarti dia nakirah. Hasidin artinya orang yang hasud, orang yang iri, orang yang dengki, pendengki. Siapa saja dengkinya, baik kita tahu atau tidak. Karena dia hasidin tanpa alif lam, berarti kita nggak tahu siapa dia. Karena memang kita nggak tahu siapa yang dengki, boleh di teman kita, boleh saudara kita, nggak tahu. Dan kita berlindung dari orang pendengki itu. Tapi apa? Idza hasada, apabila, ini zaraf zaman ini, hasada fi'il madhi, kalau dia sudah iri. Kalau mungkin ada teman kita yang iri sama kita, tapi dia belum melakukan irinya, perbuatan iri dengkinya, maka tidak akan membahayakan kita. Yang kita berlindung kepada Allah, kalau ada orang yang iri, terus dia berbuat iri, ini bahaya. Apa itu hasad itu? Yaitu orang-orang yang mayatamanna, orang-orang yang beringin, berharap zawalan ni'mati anil ghair. Kita dapat nikmat, bagaimana nikmat ini hilang dari kita, itu orang dengki. Atau kita ingin orang lain selain kita, bagaimana nikmat yang ia terima itu hilang. Kalau bisa dia ngerasain seperti apa yang kita susah kita, itu iri. Dan kita berlindung kepada Allah, karena iri ini berbahaya. Inilah makna diantara mengenal, belajar surat Al-Falaq. Ini pelajaran kelas 4 SD. Di pertemuan pertama, mengenal surat Al-Falaq. Diulangi, qul, katakanlah, Allah ajarkan kita, Muhammad diajarkan kepada Nabi, dan kita juga diajarkan oleh Nabi Muhammad. Katakanlah, kata Allah, kita ingin lindung sama Allah dari apa? Aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh dari 4 hal. Min syarri ma khalaq, dari makhluk, dari kejahatan, berlindung dari kejahatan makhluk yang ia ciptakan. Yang kedua, aku berlindung min syarri ghasiqin idza waqab, malam kalau sudah gelap gulita, sudah datang dia, kita berlindung kepada Allah ini. Wa min syarri naffatsati fil uqad, dari perempuan atau tukang dukun siapa saja yang menghembuskan buhul-buhul, mungkin dia nggak suka, dia papel segala macam, sihir. Wa min syarri hasidin idza hasad, siapa saja yang iri. Kita baca ayat ini, kita amalkan, itulah bedanya kita yang paham dia yang tidak paham. Ini surat yang pertama, pelajaran yang pertama. Selanjutnya bagaimana? Mudah ya? Insya Allah. Kalau belum paham juga, ulangi dari awal lagi. Yang kedua, judul pelajarannya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang pertama ditulis dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam, itulah surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 102. Nah, simak baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Oke. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in
fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Dzalikum. Dzalikum itu adalah isim. Apa isimnya? Isim isyarah. Isim kata benda untuk menunjuk. Hadza itu hadza, dzalika, hadhihi, tilka. Hadza itu adalah kata tunjuk. Lamnya lam untuk jauh. Ada dzaka, ada dzihi, ada dzalika, berarti yang kita tunjuk itu posisinya jauh. Kum, kafnya untuk khitab, anta, ka, kuma, kum. Mimnya dzalikum itu bentuk jamak. Jadi dzalikum bentuk penghormatan kita kepada Allah. Allah bilang itu, kalian tuh lihat, perhatikan, itulah sebagai mubtada posisinya. Allahu. Nah, lafaz jalalah Allah itu posisinya sebagai khabar. Itulah, apa itulah? Allah. Itulah atau demikian itulah Allah. Tetapi ini adalah khabar yang pertama. Karena nanti akan bersambung ayatnya. Dzalikumullah. Allah khabar yang pertama. Apa khabar yang kedua? Rabbukum. Rabbukum, Rabbu mudhaf, kumnya mudhaf ilaih. Mabni ala sukun fi mahali jarrin. Rabbukum. Jadi Rabbukum itu itulah Allah, Rabb kalian. Nah, Rabb kalian sebagai khabar yang kedua, khabar dia. La ilaha illa huwa. Nah, lafaz la ilaha illa huwa, la ilaha, la itu adalah adatul hasar. Istisna bukan. La itu adalah harf nafi. La itu adalah huruf nafi. Tiada ilaha, tiada ilah, maka isim dari la, makanya posisinya sebagai mansub, tanda mansubnya ha. La ilaha illa harful istisna, pengecualian atau adatul hasar. Tiada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada yang patut disembah illa kecuali huwa domir. Huwa ya isim domir. Huwanya merujuk kepada Allah tentunya. Rabbukum la ilaha illa huwa. Nah, lafaz la ilaha illallah, la ilaha illa huwa itu adalah khabar yang ketiga. Kita lanjut. Khaliqu. Lafaznya khaliqu, isim fa'il dari khalaqa yakhluqu, khaliqu. Kenapa tidak khaliqun? Karena bersambung dengan kulli, dia sebagai mudhaf. Khaliqu. Khaliqu artinya pencipta, yang menciptakan. Kulli, segala, setiap. Syai'in, sesuatu. Kulli mudhaf ilaih dari khaliq, syai'in mudhaf ilaih dari kulli. Jadi khaliqu kulli syai'in. Dia khabar yang keempat itu khaliq, pencipta segala sesuatu. Nah, ini masalah tauhid ini. Kan beriman kepada Allah kan. Dzalikum, itulah Allah. Allah itu Rabb kalian, yang ngatur kalian, yang ngatur hidup kita. La ilaha illa huwa, tiada ilah yang patut kita sembah. Kita beribadah hanya karena Allah saja, karena selain Allah saja. Tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah yang ada, yang patut disembah. Khaliqu kulli syai'. Allah yang ciptain segalanya. Pahami ini, Allah yang ciptain segalanya. Maka fa'buduhu, maka kata Allah, maka fa'buduhu. Menerjemahkan kalimat perintah tentu ada subjek predikatnya. Maka sembahlah. Siapa yang disuruh itu? Wawnya ada, fa'buduhu. Itu kalian, anta fa'bud, antuma fa'buda, fa'budu itu adalah antum. Maka kalian sembahlah, itu terjemahannya. Maka sembahlah, maka kalian sembahlah ia. Siapa? Allah, Rabbukum, la ilaha illa huwa, khaliq tadi. Yang empat tadi, yang melekat sama semua sama Allah. Allah, Rabbukum, sembahlah. Nah, iya, maka kalian sembahlah ia, fa'buduhu, wa ataf, wa huwa.
Huwa itu adalah sebagai mubtada, ala kulli, ala huruf jar, kulli isim majrur, syai'in mudhaf ilaih dari kulli, wakilun khabar. Khabar dari apa? Huwa. Jadi awal asal kalimatnya adalah wa huwa wakilun ala kulli syai'. Sama dengan lafaz wa huwa ala kulli syai'in qadir. Awal lafaznya, dasar lafaznya adalah wa huwa qadirun ala kulli syai'. Sama dengan ini, wa huwa wakilun ala kulli syai'. Maha wakil, yang mewakili kita, yang paling pantas mewakili kita atas segala sesuatunya. Wa huwa wakil, wa huwa wakilun ala kulli syai'. Maka posisi wakil adalah sebagai khabar dan dijelaskan ala kulli syai'. Itulah materi kita pada hari ini, pada kuliah, pada kesempatan kali ini. Ya, kalau sekiranya belum paham, ulangi terus. Ingat, jangan pernah mencoba bikin latihan dulu sebelum menyimak video ini, menyimak uraian ini, biar paham. Kita belajar bahasa Arab, belajar qiraatul kutub, bukan hanya sekedar menyelesaikan SKS, bukan. Tapi boleh jadi pertemuan ini, kuliah ini, awal dari Anda semangat untuk belajar lagi. Ingat, kita belajar bukan untuk nilai, untuk belajar karena Allah suruh kita belajar. Ada dua. Pertama, surat Al-Falaq sudah dijelaskan bagaimana ada 4 hal yang kita minta kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari 4 hal. Kejahatan, berlindung dari kejahatan makhluk yang Allah ciptakan. Berlindung kepada Allah dari malam apa dia sudah gelap. Yang ketiga, berlindung dari penyihir-penyihir, tukang sihir. Yang keempat adalah orang yang hasad, kalau dia sudah hasad. Yang keempat tentang terus ayat yang kedua berkaitan dengan iman kepada Allah. Surah Al-An'am ayat 102. Allah bilang, "Dzalikumullah." Itulah Allah. Kabar yang pertama. Kabar yang kedua, Rabbukum. Allah itulah yang ngatur kalian. Yang ketiga, la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali dia. Khaliqu kulli syai'. Yang keempat, kabarnya Khaliq, pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu. Maka kalian sembahlah, beribadahlah, apapun yang kita lakukan hanya karena Allah saja. Wa huwa ala kulli syai'in wakilun. Dan wa huwa itu mubtada, wakil itu khabar, ala kulli syai' itu keterangan yang muta'alaq, yang berkaitan dengan sifat dari wakilnya Allah. Semoga bermanfaat pertemuan kita kali ini. Terus belajar. Kalau ada kekurangan-kekurangan, ya kita bisa tanya ke teman atau bisa langsung bertanya kepada saya. Dan selamat melaksanakan latihannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.